Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihil kiram wa ila arwahi jami'i mu'allif hadzal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim nas'aluka bi barakatihim an talhamana wa nanfa'ana wa tanfa'ana bi ulumihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita di pagi hari ini berkumpul bermuajahah di majelis ilmu dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah kas masjid. Nah ini masih dalam seputaran fikih, namun di sini kita ngeclok. Harusnya kan kemarin kita masih di bab jual beli. Nah cuman di sini akan saya sampaikan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mana ini penting dan perlu dipahami oleh kalangan masyarakat, terutama tentang masalah kas masjid. Nah ini mah ngajinya bebas lah, terserah saya, orang gak bawa kitab kan. Mau bahas apa aja tenang. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah ahkamul masajid. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada bab tentang ahkamul masajid yang mana isinya tentang masalah pembangunan masjid, tentang wakaf, tentang kas masjid. Cuman di sini kita akan rangkum hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masjid yang mana masih dalam keseharian atau keterlibatan masyarakat tentang masalah bab masjid. Nah sini kita akan bahas. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang memakmurkan masjid itu kan, memakmurkan orang yang masih peduli terhadap masjid atau musola atau tempat sholat, itu nanti di akhirat dalam satu hadis dikatakan yu'ta bil masajidi yaumal qiyamah. Masjid itu Pak bakal datang di hari kiamat, bakal mendatangi orang-orang di hari kiamat ka'amsali supuni mukalalatan biduri wal yakut, yang mana masjid ini ka'amsali supun, laksana seperti kapal. Nanti di hari kiamat masjid akan datang seperti kapal. Dan yang lebih hebat lagi, mukalalatan biduri wal yakut, kapal ini, masjid ini dihiasi dengan berbagai macam keindahan, dari emas, dari yakut, dari permata, indah dipandang. Ini masjid mencari siapa? Patasfa'u li ahliha. Ini masjid mencari orang-orang yang selalu meramaikan dan memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat di kitab Daqaiqul Ahbar Pak nanti, itu kan ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, nanti kan orang-orang itu berbeda tingkah. Ada kal barkil khotib, ada seperti orang yang melintasnya itu selaksana seperti kilat yang menyambar, cius langsung surga. Ada lagi rombongan atau golongan
yang berjalan dengan biasa, jalan biasa. Ada yang lari, bahkan ada yang jalan tapi kepalanya di bawah, kaki di atas. Tuh, macam-macam lah di situ. Tapi ada satu kendaraan ini, patashfa'u li ahliha. Masjid mencari orang-orang yang mana dulu pernah membangun, orang dulu pernah sholat, orang dulu yang cinta kepadaku, orang dulu pernah meramaikanku. Mana? Patashfa'u li ahliha. Nah itu Pak, bakal naik masjid kita nih kalau kita cinta kepada masjid. Cinta kita terhadap masjid. Masjid itu bukan bangunan DKM, bukan milik DKM, bukan milik masyarakat, tapi milik Allah. DKM pengurus hanya sebatas diamanati oleh masyarakat untuk mengurus itu masjid. Karena masjid kal yatim, itu laksana seperti anak yatim. Berarti bagaimana? Ketika masjid laksana seperti anak yatim, ketika mengelola, ketika mengurus dan lain sebagainya, itu perlu kehati-hatian. Karena laksana seperti anak yatim. Allah, ini beratnya nih, beratnya jadi ketua DKM tuh. Beratnya jadi ketua DKM. Nah, diantaranya hadirin, karena masjid laksana seperti anak yatim, ada beberapa aturan yang mesti dijalankan secara hati-hati, dan yang mana aturan ini sudah diatur sedemikian rapih melalui ilmu fikih. Nah, diantaranya yazuzu lil qayyimi. Satu, yazuzu boleh lil qayyimi. Qayyim di sini artinya luas. Satu, bisa panitia pembangunan. Dua, bisa ketua DKM. Tiga, bisa pengurus masjid. Itu disebut qayyim, pengurus dalam ruang lingkup bahasa qayyim. Terutama lil qayyimi, bagi mereka yang mengurus masjid. Terutama masjid itu pasti punya kas, pasti punya saldo, pasti punya dana. Yang mana dananya ini pasti dari masyarakat, sedekah, infak, wakaf. Menjadi satu, taruhlah di pengurus masjid, qayyim disebutnya. Nah, tapi awas Pak, orang yang menyumbangkan hartanya untuk masjid pasti bakal ada dua kemungkinan, dan hasilnya pun tidak akan lepas dari dua ini. Nih, Bapak nyumbang ke masjid, Bapak nyumbang ke musola 1.000, 2.000, itu pasti akan ada dua kemungkinan, karena kas masjid tidak akan bisa lepas dari dua kemungkinan ini. Yang pertama, pasti itu masjid itu buat pembangunan, lil amarah, buat pembangunan. Dua, limaslahatin, buat kemaslahatan masjid. Dua. Makanya nanti di sini awas jangan sampai salah akad. Jadi garis besarnya, orang yang menyumbangkan dana ke masjid, sedekah ke masjid dengan niat lillahi ta'ala, pengen menjadikan masjid sebagai kendaraan nanti kita di akhirat. Tapi hati-hati, wahai para pengurus masjid, wahai para pengurus musola, ketika kalian diamanati oleh masyarakat menjadi pengurus masjid, pengelolaan dana masyarakat jangan sampai salah. Dua kemungkinan dan dua kepastian. Satu, pembangunan. Dua, kemaslahatan. Nah, itu garis bawahi. Kuncinya pembangunan, kemaslahatan. Nah, kalau pembangunan nih, itu tidak boleh dialokasikan dana pembangunan yang dari masyarakat terhadap yang lain, khusus pembangunan akadnya. Adapun kemaslahatan itu bebas digunakan, yang penting kemaslahatan untuk kemakmuran dan kemajuan masjid atau musola. Paham? Makanya harusnya kalau memang ada orang yang sedekah, misalkan saya sedekah nih ke masjid atau musola 1 juta. Nah, ini buat apa? Buat pembangunan.
Walaupun masjid ini tidak membangun, tapi nggak boleh dana itu dipakai untuk alokasikan yang lain. Khusus buat pembangunan, haram menggunakannya. Nah, di mulai ekstrim nih. Kalau bicara haram mulai ekstrim nih. Ini banyak nih kasus-kasus yang di masyarakat yang saya perhatikan di At-Taqwa banyak menyimpang. Nah, kena nih. Nah, ini hadirin. Dana kas yang dipergunakan oleh pengurus DKM masjid dan musola, pengurus harus mengambil keputusan sesuai untuk kemaslahatan itu masjid. Untuk kemaslahatan itu masjid. Di antaranya nih, kita boleh mengambil sebagian kas masjid kemaslahatan pembangunan, tergantung akad, ya kan? Nah, seandainya Pak, seandainya orang sodakoh ke masjid tanpa ada akad, nih, saya nyumbang ke masjid 1 juta, selesai. Berarti kan nyumbang ke masjid, lah akadnya kemana? Kemaslahatan atau ke pembangunan? Itu kan masih 50-50. Nah, itu kan? Nah, qala al-khatib fil mughni wa yusraful mauqufu alal masjid waqfan mutlaqon ala imaratihi. Hati-hati. Menurut Imam Khatib, ketika orang memberikan uang untuk masjid tanpa ada akad, bahkan itu akad mauquf alal masjidi mutlaqon ala imaratihi, maka cenderung yang tanpa akad itu otomatis duit yang 1 juta tadi itu langsung ala imarati, ke pembangunan, mutlak karena wakaf. Karena gini, wakaf itu kan ada muqayyad, ada mutlak. Wakaf nih pasti setiap masjid pasti wakaf, pasti wakaf. Nah, ketika akad di awal Pak, muqayyad nih, misalkan muqayyad itu seperti gini, Bapak punya sebidang tanah, sawah misalkan, atau warung. Bapak akadkan gini, saya punya ini sawah 1 petak, terus ditanamin padi nanti panen, hasil panen ini saya wakafkan untuk pembangunan masjid, muqayyad. Wakaf muqayyad berarti hasil panen daripada padi itu nggak boleh dialokasikan bahkan dijual, mesti harus dilokasikan, diberikan kepada masjid untuk pembangunan, muqayyad disebutnya. Atau muqayyad seperti ini, saya punya tanah ditanemin padi, hasil panennya akan saya berikan untuk kemaslahatan masjid, muqayyad, untuk kemaslahatan masjid. Nah, kalau misalkan mutlak nih, saya memberikan atau mewakafkan ini tanah ditanemin padi, hasil panennya saya berikan untuk musola At-Taqwa. Nah, ini untuk musola At-Taqwa. Ketika ada untuk musola At-Taqwa, berarti di sini masih 50-50, entah ke pembangunan, entah ke pemaslahatan atau pemakmuran. Nah, maka menurut Imam Khatib, ketika ada akad seperti itu, maka cenderung loyong alal masjidi waqfan mutlaqon ala imaratihi, langsung cenderung masuk ke dalam pembangunan. Paham? Nah, makanya hati-hati akad. Hati-hati akad. Lalu yang dimaksud dengan kemaslahatan atau imaroh itu seperti apa sih? Seperti apa itunya? Yang mesti dipakai dari uang kas yang memang bukan pembangunan, berarti kemaslahatan. Nih, dalam kitab Hasyiah Qulyubi disebutkan wa imaratul masjidi hiya. Nih, yang dimaksud dengan kemaslahatan masjid, al bina'u, pembangunan, wa tarmimi,
renovasi. Wa ujratul qayyim, wa ujratul qayyim. Siapa tadi qayyim? Pengurus masjid. Ujroh upah, membayar, menggaji DKM. Ayo, yo, pikir sampai segitu. Pak RW memang ada gaji dalam hadis mah, tapi DKM Pak ada hak itu untuk mengambil kas menggaji DKM. Ayo ya, biar pada menjadi ketua DKM gitu maksudnya. Tapi serius, wa ujratul qayyim. DKM pengurus itu wa ujratul qayyim, boleh diberikan gaji dari kas DKM asal tadi akadnya adalah kemaslahatan bukan pembangunan. Tuh. Wa masolihi, dan perkara yang membuat kemaslahatan di itu masjid atau di itu musola. Wa mali muadzinin, bagi orang yang adzan istiqomah, kan ada pengurus masjid itu menyuruh satu orang untuk menjadi muadzin tetap, berarti itu mesti dibayar, digaji boleh, tuh ngambil dari kas. Wa imamin, dan imam boleh digaji, tapi ini dalam konteks imam. Kalau muadzin semua ulama sepakat, tapi kalau imam nih, ini masih dalam ikhtilaf, artinya ada kaul yang membolehkan, ada lagi sebagian kaul di kalangan Imam Syafi'i tidak membolehkan buat imam. Tapi rata-rata yang kuat itu muadzin sudah kuat, artinya boleh untuk digaji, dan imam. Tapi imam tadi masih dalam luang lingkup ikhtilaf, tapi kebanyakan ulama membolehkan. Tuh. Waduhnin sirojin, dan membeli lampu, bayar listrik, bayar air, gitu kan. Nah itu termasuk ke dalam imaratul masajid, ke dalam kemaslahatan masjid. Jadi ingat ada dua kuncinya, imarah dan maslahat. Imarah dan maslahat. Nah ketika kemaslahatan kas DKM digunakan hanya untuk kemaslahatan, ini berarti ini luang lingkupnya luas. Terserah pengurus dong, mau dibikin pembangunan terserah, toh binaul fil masjid. Mau bayar marbot terserah, mau bayar guru ngaji terserah, bahkan mau menggaji DKM itu kemaslahatan untuk masjid. Nah, udah kita taruh dulu pembangunan, kita bicara tentang kemaslahatan. Ketika dalam satu organisasi DKM dia mengakadkan kepada masyarakat, silakan kalian untuk bersedekah ke masjid atau musola dengan akad untuk kemaslahatan. Nah, berarti di sini boleh digunakan kas masjid ini. Satu, wa yajuzu lil qayyim syira'un abdilil masjid yuntafa'u bihi linahwi nazhin in ta'ayyanat maslahat bidzalika. Pengurus masjid, pengurus musola, kasnya yang dari akad tadi kemaslahatan, satu, boleh lil qayyim syira'un abdilil masjid, boleh membeli hamba sahaya kas masjid. Karena di kita nggak ada hamba sahaya, berarti kita kiaskan hamba saya ini dengan kendaraan. Boleh nih pengurus masjid, pengurus musola membelikan untuk inventaris masjid musola mobil atau motor. Nah, masjid atau musola boleh membelikan motor dan mobil untuk inventaris musola. Nantilah kita belikan ya. Tapi awas Pak, yang namanya inventaris masjid berupa barang apa aja, inta'ayanat maslahatin bidalika idal mudarri kulli min syairil aulia, tidak boleh dipergunakan itu inventaris untuk kepentingan pribadi. Misalkan DKM memberikan inventaris motor, berarti kegunaan itu motor untuk kemaslahatan musola atau masjid. Misalkan nih ada rapat nih di tempat lain, nggak ada kendaraan, pakai. Yang penting berkaitan dengan masjid atau musola, tidak boleh dipergunakan pakai ngojek. Nah itu kan udah saya ngaco, nggak boleh. Nah kira-kira di atakonnya apa nih inventaris nih? Gerobak. Ayo saya suka gerobak. Makanya digemok tuh. Nggak tahu hukum. Ya gerobak lah sama.
yang namanya inventaris punya musola ketika gerobak amal. Gerobak amal, ketika gerobak itu kan kepemilikannya adalah DKM. Punya musola, berarti dipakainya harus untuk kegunaan musola, bukan untuk ngangkat puing dari rumah tuh. Itu dolim tuh. Ayo istighfar. Ayo. Lah, ini kan tadi masjid itu kal yatim laksana seperti anak yatim. Inventaris musola, inventaris masjid ketika digunakan untuk kepentingan pribadi haram. Haram. Wah, saya makan udah bilang ke siapa? Tahu-tahu udah di rumah orang. Allah, ternyata banyak permasalahan, Pak. Nah, tinggal istighfar. Makanya kenapa digemok itu kan, bukannya takut ada yang nyuri, itu supaya saya itu menyelamatkan kepada orang yang tidak tahu hukum. Digemok itu bukan pelit, supaya orang itu selamat bahwa ini inventaris musola, kegunaannya untuk musola bukan untuk pribadi. Mutang-mutang, wah inventaris ini pakai seenaknya. Ye. Allahu Akbar. Nah, jangankan itu, Pak. Di pemerintah itu ada mobil dinas kan? Nah, mobil dinas kan sifatnya inventaris, ya kan? Ketika mobil dinas dipakai mudik, itu dolim, haram. Ya dinas buduk dinas, kok itu inventaris? Wah, ini. Tapi di satu sisi boleh membelikan motor dan mobil ketua DKM nih. Nanti DKM belikan motor, belikan mobil semata-mata untuk kemaslahatan itu masjid musola. Boleh. Tapi awas ketika barang musola, barang masjid dipakai untuk kepentingan pribadi. Mentang-mentang inventaris, mentang-mentang ini, mentang-mentang gratis maksudnya gitu. Pakai semaunya, hati-hati. Dolim. Perbanyak istighfar. Satu tuh boleh membelikan kendaraan. Dua, wayazuzu balyandabu, boleh balyandabu, bahkan disunatkan lil qayyimi bagi pengurus masjid atau musola ayaf alama yu'tadu fil masjid min kohwatin. Boleh bahkan disunatkan kepada pengurus masjid atau musola ayaf alama yu'tadu fil masjid, menyediakan di masjid itu min kohwatin, kopi. Kopi. Nah, kan suka ngopi di sini nih, pakai duit kas masjid. Ada kan bahasa gimana hukumnya ngopi pakai duit kas masjid? Boleh, asal ngopinya bukan untuk kepentingan yang lain. Rapat nih, rapatnya rapat keroyan, tapi kopinya ngambil dari musola. Dolim perwe. Ngaku pada itu. Dolim. Mentang-mentang di musola ada kopi, yuk kita ngopi ke sana gitu. Ngobrol di sini. Walaupun secara fikih boleh pengurus itu menyediakan kopi, tapi itu supaya menarik jamaah supaya mau ke musola di waktu sholat. Jangan ngopi doang, ketika sholat nggak ada gitu kan. Wah, itu mah tekor DKM. Boleh. Kita siapin kopi di sini. Kopinya disiapin, pakai rapat, kan ada kopi, pakai dana kas DKM. Boleh. Kan ada pandangan, saya udah capek-capek kerja, terus saya pengen dapat pahala nyumbang ke masjid, sama pengurus dipakai ngopi. Ya, ada kan bahasa seperti itu. Justru dia yang nggak tahu hukum. Boleh pakai ngopi. Bahkan yang lebih miris lagi, waduhunin, DKM pengurus boleh menyediakan duhun. Apa itu duhun? Asap berarti apa? Rokok tuh. Kitab Mustarsidin, keterangan di Kitab Mustarsidin. Boleh, sok. Sediain rokok, sediain kopi. Dari kas DKM tuh ngambil. Dari kas DKM boleh. Yang penting bisa ala imaratul masajid, supaya menarik orang-orang untuk datang ke masjid. Di musola itu mah ada rokok dan kopinya, lo sholat, ayo ke sana yuk, habis sholat ngopi ngerokok. Itu boleh seperti itu, dengan tujuan supaya menarik jamaah, itu kan. Lah sekian yang ngeboro-boro kan, yang udahlah gitulah.
Wa iwaduhunin wa ghairihima, dan selain rokok dan kopi, berarti cemilan. Mimma yurghabun nahwil musallin wa ilam yu'tad qablu. Boleh memberikan rokok, kopi, cemilan sekira-kira nahwu musallin wa ilam yu'tad qablu, walaupun itu sebelumnya tidak diterapkan oleh pengurus sebelumnya, tapi dengan niat untuk memakmurkan masjid, untuk menarik orang supaya mau berangkat ke musola masjid untuk sholat, itu boleh. Qoblaz, tapi ingat, idza zada qabla imaratihi, sebelum perkara yang diurgenkan di situ. Nah ini, itu kan jadi bolehnya itu ketika di satu masjid, misalkan punya dana kas 100.000, misalkan ada saldo 100.000. Nah, melihat pintunya itu sudah rusak. Dana punya 100.000, kas saldo hanya 100.000. Nah, ketika ada uang 100.000, berarti yang urgent itu menyediakan kopi, menyediakan rokok, atau benerin pintu. Nah, maka yang lebih maslahat harus diutamakan. Itu maksudnya. Jangan sampai pintu tidak dibenerin, duitnya habis pakai ngopi. Nah, itu yang salah. Jadi utamakan yang lebih utama untuk kemaslahatan masjid, itu gunakan. Ketika ada sisanya, pembangunan sudah, dana masih banyak, apalagi, nah boleh dialokasikan, disalurkan kepada hal yang tadi. Nah, boleh juga dana kas masjid ini dipergunakan selanjutnya untuk santunan yatim, boleh tuh ngambil dari situ. Untuk menengok orang yang sakit, boleh tuh. Untuk nyelawat kepada orang yang meninggal, boleh ngambil dari uang kas, boleh tuh, silahkan. Nah, ini tujuannya apa? Ketika ada orang sakit, Pak, misalkan dia itu istiqomah, sholat di masjid atau di musola, kan berapa hari ini nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan. Oh, pas ditanyain ternyata dia sakit. Nah, kita tengok, otomatis kan nengok itu gak mungkin kalau nggak bawa apa-apa, malu dong, ya kan. Nah, boleh ngambil dari kas. Nah, ini saya silaturahmi sekaligus nengok, ini seala kadarnya buat beli obat. Ini ngambil harus didetailkan, ini ngambil dari kas DKM. Tuh, ini ngambil kas dari DKM, kas saldo masjid. Nah, berarti dia nih yang sakit akan merasa tersentuh. Ternyata saya masih dianggap oleh masjid, saya masih dianggap, berarti saya masih diperhatikan melalui organisasi DKM, kas masjid. Lah, itu tujuannya. Semakin banyak orang seperti itu, akan semakin orang mencintai masjid. Nah, itu tujuannya. Jangan jangan pura-pura sakit biar dapat santunan dari DKM gitu kan. Itu. Jadi boleh. Sok ada yang meninggal dari kas DKM, ada masalah. Untuk santunan anak yatim, sok boleh dari kas DKM. Ada yang suka adzan, sok boleh gaji. Ada yang imam, sok. Bahkan ketua DKM-nya ketika nggak ada pekerjaan, boleh digaji. Boleh digaji. Cuman saya malu gak minta itu. Sebenarnya ada hak ketua DKM itu digaji, Pak RW. Pak RW ada, makanya nanti Pak RW ganti, jangan jadi ketua RW, jadi ketua DKM biar dapat gaji setiap bulan. Nah, itu aslinya seperti itu, hukum seperti itu. Jadi boleh ketua DKM, pengurus masjid itu mendapatkan gaji, asalkan di situ zada ala imaratihi, pembangunannya sudah beres dan perkara-perkara yang memang dibutuhkan di satu tempat masjid atau musola itu sudah beres. Sisanya nih ala imarati itu boleh dialokasikan ke dalam hal yang tadi. Paham kan? Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika akadnya yang salah. Nah, ini tadi kan kita bicara buat ngopi, buat beli kendaraan, buat santunan dan lain sebagainya. Itu hati-hati, akadnya harus akad kemaslahatan masjid. Jangan mengambil dari akad
pembangunan, akad pembangunan. Nah, seandainya kalau misalkan akad ini tadi akad pembangunan ataupun tadi akadnya nggak jelas, ya udah saya ngasih ke musola Taqwa 1 juta, udah beres. Berarti kan tadi apa? Ketika ada itu berarti kan wakafnya jadi wakaf mutlak. Berarti mutlak kemana? Menurut Imam Khatib condongnya ke dalam pembangunan. Nih, misalkan nih saya ngasih 500, saya tanya ini buat apa? Buat kemaslahatan, berarti bebas tadi kan alokasikannya. Yang penting untuk kemaslahatan masjid atau musola. Kalau ditanya ini buat apa? Buat pembangunan, khusus untuk pembangunan. Ada lagi, ini buat apa? Ya terserahlah. Nah kalau ada bahasa terserah, wakfan mutlakon bahasanya menurut Imam Khatib, berarti ini cenderung ke dalam pembangunan. Ketika uang pembangunan digunakan untuk yang tadi, beli kopi, bayar marbot, dan sebagainya, itu tidak boleh, khusus untuk pembangunan. Ya kan? Nah di sini wa tajsisin al hakmi wa sulami wa siwari walil toli bihawal kanasi wal masahi. Uang pembangunan yang akadnya untuk pembangunan itu buat renovasi, buat bayar tenaga orang yang kerja, boleh tuh dari kas itu, dari kas pembangunan. Untuk membenarkan kusen, untuk keramik dan lain sebagainya, yang penting sifatnya pembangunan itu boleh dialokasikan ke dalam situ. Walaupun nih ini kusen ataupun ini pintu sudah rusak, boleh ngambil dari situ karena itu adalah uang pembangunan, disebut ke dalam tarjim atau renovasi. Nah, yang enggak boleh itu la muadzinin, tidak boleh bagi orang yang azan, wa imamin, orang yang imam, yang suka ngimamin itu enggak boleh dari uang pembangunan, Pak. Beda lagi, wa uzrati qayyim, uang pembangunan itu boleh diberikan kepada ketua DKM, digaji maksudnya dari situ. Tuh kekeh kadinya baik. Atau jalurnya ke situ. Lah di sini kan jelas. Itu tidak boleh digunakan untuk muadzin, untuk membayar marbot, untuk apa? Untuk bayar penceramah, untuk anak yatim, untuk orang sakit, itu nggak boleh. Tapi wafi uzratil qayyim, tapi boleh untuk membayar pengurus DKM dari pembangunan itu. Nah itu unggulnya di situ, makanya bapak-bapak harus mau jadi ketua DKM, ada gajinya. Ada gajinya. La muadzinin wa imamin wa hasal waduhnin li anal qayyim tahfadul amarah. Lah kenapa dari uang pembangunan ini tidak boleh bagi muadzin, tidak boleh bagi imam, tapi dibolehkan untuk ketua DKM li anal qayyim, karena sesungguhnya pengurus DKM tahfadul amarah, karena dia yang selalu menjaga kemakmuran masjid. Tanggung jawab, berarti tanggung jawab yang besar. Nah ketika tanggung jawab besar berarti amanah yang besar. Ketika salah berarti nanti ini bakal menjadi malapetaka, hati-hati. Nah itu kalau misalkan dananya, akadnya itu adalah untuk kas pembangunan. Nah surifa min roihi fa in kanal waqfa li musallihil masjid, beda lagi seandainya akadnya itu, sodakoh itu li musallihil masjid, untuk kemaslahatan masjid, surifa boleh dialokasikan untuk bayar marbot, untuk bayar imam, bayar muadzin, buat beli kopi, buat beli kendaraan, yang penting untuk kemakmuran dan kemaslahatan masjid. Tapi ingat, akadnya bukan akad pembangunan tapi akad kemaslahatan. Titik. Paham kan? Paham kan? Paham di situ? Paham. Kalau udah paham, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Paham kan? Nah, di dalam masjid, di dalam musola pasti akan ada pembangunan, pasti bakal ada. Nah, ketika ada kasus, Pak, ketika ada kasus pembangunan masjid minta dana dari Asyairiyah. Apa tahu Asyairiyah? Nyair di jalan, Pak. Itu kan pakai apa itu? Pakai sair. Ayo lemparkan saja kepada petugas kami pakai batu habak. itu di jalan tuh. Lemparkan saja, mudah-mudahan diselamatkan jalan, ada kan itu kan. Nah, itu Asyairiyah, hasil duit nyair.
Itu bagaimana hukumnya? Haram, Pak. Lah, kenapa haram? Haramnya itu konteksnya bukan haram minta duit sumbangannya, tapi menghalangi jalan umum, menjadi penghambat perjalanan. Haramnya di situ, bukan masalah minta duitnya, tapi konteks dalam memintanya. Nah ya kan, itu jalan punya siapa? Jalan umum, dipergunakan untuk minta sedekah. Itu haram nggak? Haram, dolim berarti. Bukan minta duitnya ya, awas nih, jangan salah menafsirkan. Bukan minta duitnya, tapi tempatnya. Kecuali jalan itu punya pribadi, sok nggak apa-apa. Sekira-kira mengganggu perjalanan, berarti nggak boleh. Nah kira-kira nih bapak lagi kenceng, oh kok jadi tersendat? Ternyata di depan, oh ada asairiyah, orang yang minta duit buat pembangunan masjid. Nah itu kan menghambat nggak Pak? Apalagi bapak lagi buru-buru, gitu kan? Nah itu kan membuat bapak jengkel kan? Yang tadinya mau niat ngasih jadi enggak, karena jengkel menghalangi jalan. Nah itu maksudnya, bukan mintanya. Kalau minta duit untuk pembangunan masjid musola di jalan itu bagus, asal jangan menghalangi jalan. Nah itu bagus untuk mengajak orang ke surga. Nah ada kan? Nah terus ketika kita minta uang ke masyarakat untuk pembangunan nih, kita untuk pembangunan. Li'annal mutasoddi al-qabid minal ba'sin naibun anhum. Orang yang meminta di jalan atau proposal lah, taruh proposal. Terus naib itu menjadi wakil daripada yang memberi. Bapak misalkan memberikan uang kepada saya 1 juta, itu kan berarti saya naibun anhum, saya sebagai wakil daripada bapak. Nah yang 1 juta ini fisyaroiha untuk membeli bahan bangunan. Berarti kan ceritanya musola ini lagi dibangun, ceritanya saya minta duit, entah itu di jalan, entah itu pakai proposal. Nah bapak ngasih 1 juta ke saya, berarti jelas kan akadnya untuk pembangunan kan, karena ini lagi konteksnya lagi pembangunan. Nah 1 juta berarti saya naibun anhum pisaroiha. Ketika bapak memberikan ke saya 1 juta, yaitu naibun anhum, terserah saya Pak, yang penting ini untuk pembangunan, buat beli semen, buat beli pasir, buat beli batu, buat beli apa aja, yang penting sifatnya untuk pembangunan. Nah itu boleh, memang aturannya seperti itu. Maka payan zulum milkuhum, maka hilang kepemilikan daripada bapak. Bapak ngasih 1 juta ke saya terima untuk pembangunan, maka milik bapak menjadi hilang, berarti haknya naib, haknya pengurus, haknya panitia pembangunan, terserah mereka mau dibelikan apa, yang penting untuk pembangunan, pasir ke batu ke lain sebagainya, yang penting untuk pembangunan. Tuh bistiqrariha anha bistiqrariha ana fi mahalliha la qablahu. Nah ini yang unik, ketika jadi wakaf nih, uang yang 1 juta bapak kasih buat pembangunan, berarti kan wakaf, berarti kan ya, ke masjid berarti wakaf, berarti pembangunan wakaf. 1 juta ke saya, nah berarti bistiqrariha fi mahaliha, yang 1 juta ini belum 100% menjadi wakaf, tapi berupa uang. Paham? Awas, ketika ini yang duit 1 juta dibelikan pasir, dibelikan bahan bangunan, misalkan dibelikan bata atau batu, ditempelkanlah bata, selkon, pasir dipakai ngaduk, terus jadilah bangunan, maka ini disebut wakaf, bukan uangnya tadi. Ya kan? Bapak nih ngasih 1 juta, kita beliin bata, berarti yang uang 1 juta ini belum berupa wakaf Pak. Karena belum berupa wakaf, maka bapak boleh mengambil lagi kalau gak malu mah. Kalau gak malu mah, yang jadi wakaf itu ketika duit bapak 1 juta dibelikan oleh panitia naibun anhum, belikan batu tempelin, belikan pasir tempelin, nah itu sudah menjadi wakaf. Paham? Nah ketika masih berupa uang itu belum menjadi wakaf. Paham kan? Nah itu. Nah ketika hal seperti itu meminta sumbangan, ada petugas, pastikan ada petugas, minta di jalan, terus minta di pom bensin, terus masukin proposal. Nah, mereka itu siapa?
naibun anhum, yaitu mutasoddi, orang yang menjadi panitia pembangunan. Nah, ketika uang tadi belum jadi wakaf Pak, belum jadi wakaf kan tadi kan, belum jadi uang pembangunan kan, hanya sebatas uang. Nah, apakah boleh di situ pegawai pengurus yang minta-minta ngambil uang di situ? Boleh nggak ngambil uang? Kan nggak mungkin orang dia lama di pom bensin atau keliling, ada uang capeknya, itu boleh nggak ngambil dari situ? Lah sekarang makan ngerinya bagaimana? Kesepakatan dengan DKM, ini bodohnya ketua DKM. Ketika hal seperti ini, hati-hati. Ketika ada akad sebelumnya, udah nanti kamu cari dana di pom bensin kah atau di jalan kah, nanti hasilnya bagi dua. Misalkan dapat 1 juta, 1 juta masuk ke kas DKM, 1 juta buat kamu yang minta. Ini DKM neraka. Oh, itu tidak boleh Pak, karena naibun anhum mutasoddi, wakil daripada panitia pembangunan, ketika ngambil keuntungan dari situ itu nggak boleh, haram. Jadi lelang bisnis sekarang pada mau, ntar nanti hasilnya bagi dua, wih, sama-sama ke neraka itu mah. Itu boleh di situ hanya untuk sebatas beli makan Pak, boleh sok beli makan. Tapi kan nggak mungkin makannya 1 juta kan, habis kira 1 juta makan, nggak mungkin. Paling gede juga 50.000, nggak wajar itu mau buat makan, buat beli kopi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sifatnya bagi dua, berarti di situ ada unsur bisnis, sedangkan masjid tidak ada unsur untuk bisnis. Nah, itu jadi hati-hati. Kalau hanya untuk sebatas makan mah nggak apa-apa. Bapak ditugaskan jadi penarik panitia pembangunan masjid, ke pom bensin atau kemana. Bapak kan perlu makan, perlu minum, perlu rokok, perlu kopi, nggak apa-apa ngambil dari situ, asal nanti jangan dibagi dua. Wah, ini mah dibagi dua. Nah itu jadi hanya untuk sebatas makan itu boleh ya, itu boleh. Nah, ketika ada hal seperti itu, nah barulah diberikan oleh panitia itu, diberikan pasir, diberikan semen. Nah, ada lagi kasus Pak. La yajuzu lil qayyim bai'un fardhu mimma yutabihi linahwi masjid min ghairi lafdin. Tidak boleh seorang pengurus masjid pembangunan, panitia pembangunan, bai'un lil fadili mimma yutabihi, menjual barang yang lebih daripada itu pembangunan. Bi ghairi lafdin, tanpa ada lapad. Maksudnya gimana surahannya? Nih, misalkan gini. Bapak nyumbang ke Atakwa itu selkon. Atakwa butuh selkon sekitar 1000 biji. Taruh 1000 biji. Nah, akhirnya adalah seseorang yang nyumbang. Ini di cover untuk satu orang, di cover oleh satu orang. Udah, saya nyumbang 1.200. Ya kan, sedangkan tadi apa? Panitia masjid itu butuhnya hanya 1.000. Bapak ngasih 1.200, berarti nanti pas habis selesai masih ada sisa 200 kan? Nah, ketika 200 ini sisa di ghairi lafdin, tanpa ada lapad, tanpa ada akad seawal-awal dari orang pemberi, ketika dijual oleh ketua DKM, dijual oleh pengurus, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini mas selkon pembangunan sudah, tapi masih ada sisa 200. Udah saya jual ke material, nanti duitnya pakai untuk yang lain. Enggak boleh. Enggak boleh. Biarin aja selkon, pasir, tanah atau bata di situ, gue biarin. Orang punya musola kok, punya masjid, biarin. Ini mentang-mentang, wih ada lebih tuh. Udah, punya musola ini pakai lagi, aduh, dijual lagi, aduh. Itu nggak boleh. Bighairi lafdin, kalau tidak ada lapad. Ya udah biarin aja sih, pasti suatu saat nanti masjid musola pasti bakal butuh. Karena masjid musola pasti suatu saat bakal rusak, butuh pasir lagi. Udah itu aja, nggak bakal busuk ini, ya kan? Nah, terkecuali Pak, itu wala sorpu pinauin ahor. Terkecuali memang ada lafad. Ada lafad itu gini,
Bapak kan butuh selkon untuk masjid itu 1.000. Ya udah, saya lebihin 200. Seandainya ini ada lebih nanti entah itu 200 atau berapa, silahkan Bapak jual. Nah itu dari si pemberi, si donatur ada bahasa seperti itu. Ketika pemberes bangunan ada lebih, ada sisa, dijual boleh, karena di awal ada lafad, ada perintah. Paham? Nah itu seperti itu. Nah jadi ketika ada pembangunan yang memang pembangunan ini membutuhkan dana, dananya tidak boleh dibagi dua. Ketika ada yang ngasih material, ketika lebih tanpa ada lapar tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Nah udah biarin aja sih di situ. Nah itu kan la yazulil qaim bai'ul fadil mimma yu'tabi linahwin masjid min ghairi lafdin. Atau wa ila zaza sorpul mas'ur fa in ta'adara sorpalil fuqara. Oh ini. Udah paham kali gitu ya? Paham? Jadi intinya Pak, dari kas masjid ini jangan sampai salah menggunakan. Jadi condong itu ada pembangunan dan ada kemaslahatan atau kemakmuran. Nah di situ kita harus hati-hati jeli untuk mengelola duit kas DKM, karena ini uang masyarakat. Masjid berupa anak yatim harus kita perlakukan secara hati-hati. Nah seperti itu. Ada akad pembangunan, sok pembangunan. Akad kemaslahatan, sok kira-kira maslahat buat masjid, buat musola apa yang dibutuhkan, silahkan. Nah seperti itu ya. Cukup paham? Ada yang nggak paham? Sok silahkan tanyain. Monggo. Dan juga mungkin yang ketiganya sering akan dari donatur ya. Ini untuk pembangunan. Tidak disampaikan untuk dua pilihan tadi, kemaslahatan dan pembangunan. Dan sering pelaksanaannya untuk yang hal-hal yang lain dalam keuangan. Nah, bagaimana mencikapinya? Mungkin nanti ada yang terperinci lagi pencatatan. Ini untuk apa dan dana ini untuk apa? Kita donatur. Ya, mungkin seorang tugas sekretaris atau pendamping yang lainnya dalam kalian donatur. Terima kasih Pak Ustaz. Kita itu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang pertama dana wakaf dijadikan infak. Beda loh. Ada infak, ada wakaf. Wakaf itu sifatnya wakfun, artinya dia itu pakum. Artinya kalau dana wakaf ya sudah dana wakaf. Nggak boleh dialokasikan untuk infak karena sifat wakaf.
Beda dengan infak. Kalau infak tadi kan bisa ke pembangunan, bisa ke masalah tinggal, wakaf nggak bisa. Yang namanya wakaf, jangankan berbentuk uang, berbentuk bangunan saja. Bangunan saja ini saya wakafkan, ini keramik, ditempel lah misalkan gini, keramik tempel, pasti terus selamanya pasti akan ada kerusakan, ya kan? Udah kata pengurus, mending ini dibongkar saja, semuanya tanggung. Awas, ini wakaf tuh, wakaf. Wakaf ini kan ya sudah, wakaf mah segitu-gituannya aja. Makanya hati-hati orang itu ketika wakaf, banyak orang terjebak ke dalam wakaf itu. Karena wakaf sifatnya itu pakum, hati-hati, pakum itu sifatnya. Yang sudah wakaf itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganggu yang namanya wakaf. Udah wakaf, wakaf. Nah, kan seperti itu. Adapun nanti wakaf menjadi infak itu nggak bisa, nggak bisa. Nah yang kedua, ketika tadi ada permasalahan di dalam kemakmuran, terutama kepada pengurus-pengurus, khusus yang bagi imam adzan itu kan, apakah boleh yang adzan itu, yang iqomat itu, yang jadi imam itu diborong? Itu nggak ada masalah kalau nggak ada jamaah, itu kan? Nih bapak nih jadi adzan iya, nunggu kok nggak ada orang, iqomat, sholat, nanti yang datang ada nih, tapi setelah jadi bapak imam itu boleh. Tapi dalam fikih pak, dalam fikih itu ketika makruhnya itu yang adzan dan yang iqomah beda orang, makruh. Nihayatul Zen. Lihat. Jadi kenapa tadi di fikih itu disebutkan lil muadzinin, boleh dibayar orang yang adzan. Berarti kan ini satu paket dengan orang yang iqomat dong. Nah, karena ini kan konsekuensi, berarti ada kebertanggungjawaban bagi muadzin yang memang muadzin tetap loh setiap waktu dia adzan. Jangan mentang-mentang boleh dibayar bapak adzan hari ini besok enggak, tapi pengen dibayar lah, itu mengarang, ngarang itu mah. Jadi yang dimaksud dengan muadzin di sini bukan adzan yang adzan ini lagi adzan, ini adzan, hanya orang yang ditunjuk oleh pengurus adzan tapi dia tanggung jawab setiap waktu wajib adzan gitu. Nah, maka di situ diperlakukanlah dan iqomah. Nah, maka ketika hukum seperti itu, makruhlah seseorang bagi muadzin ketika dia adzan dia tidak qomat. Makruh. Berarti yang adzan mesti iqomat, terkecuali si muadzin ini memberikan izin kepada orang yang ini, udah kamu aja qomat. Nah, itu kan. Nah, itu boleh asal ada izin dari muadzin. Kalau tidak ada izin, orang adzan ini yang qomat celonong qomat, makruh seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga, non tadi teh, oh ya, akadnya nanti. Untuk yang akadnya, ini kan di sini ada 1, 2, terus gerobak amal per minggu. Ini kita bicara takwa aja. Terus ada di rumah-rumah. Ini perlu diperjelas. Awas, hati-hati akadnya. Kalau perlu di kotak itu kotak amal musola takwa untuk kemaslahatan. Takutnya orang yang saya niat nih punya uang 1 juta buat pembangunan, masukin situ, kita kan nggak tahu. Makanya kalau mau khususkan ini kotak untuk kemaslahatan, ini kotak untuk pembangunan, biar jelas. Nah, bapak setiap minggu gerobak amal, kotak amal musola takwa untuk pembangunan, hati-hati ucapannya. Loh, di kita tuh gak bangun kok. Kalau ada orang, oh lagi bangun ya, kasihlah setuju untuk pembangunan. Hati-hati, petugas gerobak amal yang meminta setiap minggu ketika ada orang ngasih untuk pembangunan, bisa bilang kepada pengurus, ini buat pembangunan, walaupun 1000, taruh. Kapan bangunnya? Nanti aja kalau mau bangun. Tapi kalau untuk kemaslahatan, ini tadi saya bilang, ini jangkauannya adalah luas. Nah, jadi hati-hati ketika kita naruh kotak, kalau bisa ini untuk pembangunan, ini untuk kemaslahatan. Kalau tidak ada seperti itu, tadi berarti tetap jatuhnya ke dalam pembangunan yang tidak boleh untuk membayar marbot dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada akad yang jelas. Paham ya? Nah, cukup? Nah, cukuplah ya. Dapat dipahami? Ya, baik hadirin jamaah rahimakumullah, itu hanya sebatas ala kadarnya dan mudah-mudahan nih kita diamanati oleh masyarakat, kita bisa amanah dan insya Allah nanti di hari kiamat kita bakal disambut
oleh kapal yang insya Allah mengantarkan kita ke surga berupa masjid musola yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah